warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini sesuai dengan thumbnailnya, yaitu apa aja sih aplikasi yang sering aku gunakan untuk kebutuhan konten. Karena sering banget nih yang nanyain ke aku, ngedit videonya pakai aplikasi apa, ngedit dan bikin thumbnailnya pakai aplikasi apa, ngedit fotonya pakai aplikasi apa, dan lain-lain yang menyangkut dengan editing. By the way, aplikasi yang akan aku sebutkan ini adalah aplikasi yang menurut aku sangat bermanfaat dan sudah lama banget aku pakai aplikasi ini, dan menurut aku juga ini rekomen banget sih buat teman-teman YouTuber pemula khususnya. Oke, langsung aja ke aplikasi yang pertama. Aplikasi pertama yang aku gunakan adalah PicsArt. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama aplikasi ini. Ini aplikasi yang sudah dan banyak orang pakai aplikasi ini karena emang sangat bermanfaat banget. Nah, di aplikasi PicsArt ini biasanya aku bikin atau nambahin stiker. Soalnya di situ banyak banget stiker-stiker dan bisa diimpor ke aplikasi edit foto maupun edit video. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari stiker yang formatnya PNG di Google karena itu jarang-jarang ya, maksudnya yang ada format PNG dan rata-rata tuh kayak backgroundnya masih ke bawah. Nah, kalau kalian ambil stiker di PicsArt itu emang benar-benar pure PNG gitu formatnya. Terus selain itu aku bikin thumbnail juga di PicsArt. Nah, kalau bikin thumbnail itu biasanya di PicsArt aku ambil ukurannya, ukuran YouTube, terus aku nyari warna backgroundnya juga. Terus dari thumbnail juga aku sering ngedit kayak nge-crop badan aku, kayak misalkan yang di highlight itu cuma kita aja, badan kita aja atau muka kita aja yang ada di thumbnailnya, itu bisa banget nanti dieditnya di PicsArt. Kalau teman-teman nggak ngerti, contohnya kayak gini. Nah, selain itu di PicsArt juga kita bisa bikin foto collage. Nah, kalau foto collage kalian juga udah ngerti mungkin ya. Jadi kita bisa nambahin satu foto, jadi ada 4 foto, 5 foto, 6 foto, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau aku jalan-jalan bikin thumbnailnya itu pakai foto collage. Biasanya aku nambahin 4 foto gitu. Atau kata lainnya foto grid gitu ya. Intinya di PicsArt ini lebih cenderung banyak ke bikin thumbnail. Dari bikin thumbnail itu aku membutuhkan stiker, aku membutuhkan foto grid, aku membutuhkan ukuran backgroundnya, dan lain-lain. Jadi PicsArt adalah aplikasi yang menurut aku sangat penting. Next, aplikasi yang kedua yang sering aku gunakan adalah Adobe Lightroom. Nah, kalau Adobe Lightroom ini karena aku jualan preset, aku sering menggunakan aplikasi ini. Atau lebih tepatnya ini aplikasi untuk tempat naruh preset foto. Nah, kenapa sih aku foto-fotonya sering pakai preset? Karena supaya foto-foto aku ini jadi lebih hidup, tonnya itu jadi lebih kayak kelihatan, kayak warnanya nggak kusam, warnanya itu bisa lebih difokuskan lagi. Selain itu yang aku suka dari Adobe Lightroom ini, dia bisa mencerahkan muka. Nah, itu tuh adanya di bagian warna orange. Aku suka lagi masih bagian warna, yaitu untuk mencerahkan dan memberi warna bibir, warna merah pada bibir. Nah, biasanya itu adanya di warna merah pastinya. Nah, biasanya kalau aku foto nih, lipstick aku misalkan lupa nih nggak di touch up, nah itu tuh bisa dipoles lagi guys dari Adobe Lightroom yang warna merah. Next, ada warna-warna lainnya kayak warna hijau, biru, pink, ungu. Itu tuh mengikuti sesuai yang ada di foto. Misalkan nih aku pakai pakaian warna pink. Nah, di situ kan ada warna pink. Kalian tinggal naikin aja saturation atau hue-nya. Kalian tinggal atur atau tinggal adjust aja pasnya sampai mana. Warna pink yang kalian inginkan, yang sesuai kalian inginkan itu pasnya sampai di nomor berapa, kalian bisa atur aja. Selain itu, misalkan kita nih foto di belakangnya itu pemandangan gitu kan. Misalkan pemandangannya itu kan harusnya hijau banget gitu kan kelihatannya. Nah, kita juga bisa nambahin tuh kayak warna hijaunya, bisa kita medokin, bisa kita naikin dan turunin hue sama saturationnya. Tinggal kita atur aja sesuai yang kita inginkan, tapi dengan catatan kalau misalkan kita ngedit di Adobe Lightroom itu jangan sampai gimana ya, terlalu over lah warnanya. Jadi kita sesuaikan yang misalkan yang lebih naturalnya itu di warna berapa. Jadi jangan sampai nih kita foto pemandangan misalkan hijaunya tuh kira-kira sedang lah ya, maksudnya nggak terlalu hijau banget gitu ya. Kalau hijau banget jatuhnya kayak nggak menarik juga sih. Dan juga ada lagi di warna birunya. Warna birunya biasanya itu dia masuk ke warna laut dan warna langit. Nah, warna langit itu kadang-kadang kan ada ungu, ada biru. Tapi kalau yang sering aku pakai, biasanya aku sukanya di langit warna biru agak ketoska dikit. Jadi kayak kelihatan warna langit pagi gitu. Kayak bener-bener masih fresh kan kalau misalkan langit biru yang pas pagi-pagi di jam 9-10-an itu kan biasanya langitnya lagi bagus-bagusnya kan.
Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran kayak gimana sih cara aku edit foto dan aku apply presetnya, teman-teman bisa tonton video aku yang ini. Next, aplikasi edit foto yang ketiga yaitu ada Fonto. Nah, kalau aplikasi ini dia khusus untuk teks aja, tapi teksnya nggak yang kayak itu-itu aja, jadi kita bisa masukin dan impor sebanyak mungkin desain teks yang kita inginkan. Sebenarnya dari aplikasi Fonto tersebut itu udah bagus-bagus guys fontnya, cuman menurut aku karena aku belum puas gitu ya sama desain yang ada di Fonto, jadi aku impor dari website Dafont. Nah, di situ kita bisa pilih tuh banyak banget gaya tulisan atau gaya font yang lucu-lucu banget, apalagi yang biasa dipakai oleh selebgram yang sering ngerekomendasiin outfit haul kayak gitu. Nah, biasanya tuh teksnya suka pada lucu-lucu ya kan. Nah, itu tuh downloadnya di aplikasi Dafont. Untuk cara downloadnya kayak gimana, teman-teman bisa nonton video aku yang ini. Nah, di aplikasi Fonto itu biasa aku gunakan untuk edit thumbnail, untuk edit foto. Next, yang keempat masih aplikasi edit foto yaitu Snap Edit. Nah, kalau Snap Edit ini dia spesialis untuk menghilangkan objek-objek yang nggak penting pada foto. Dan ini juga udah aku jelasin di video sebelumnya, tutorialnya kayak gimana kita foto-foto nih ke tempat wisata. Nah, di tempat wisatanya itu bukannya kita foto dapatnya view, malah dapatnya kayak orang-orang banyak banget di belakang kita. Kan kita bingung ya, masa fotonya di belakangnya banyak orang doang, padahal kan kita fokusnya pengen kelihatan gitu kan pemandangannya. Nah, caranya yaitu pakai aplikasi Snap Edit. Nah, kalau Snap Edit ini dia menurut aku fokusnya lebih ke menghilangkan objek orang-orang yang ada di sekitar yang ada di foto kita. Nah, itu tuh otomatis akan hilang dengan sendirinya dan kita akan jadi center yang ada di fotonya. Next, yang kelima yaitu Beauty Plus. Nah, Beauty Plus ini juga hampir sama kegunaannya sama Snap Edit. Kalau Beauty Plus ini bedanya dia untuk menghilangkan objek yang tidak penting yang objeknya lebih kecil. Jadi kalau Beauty Plus itu untuk menghilangkan objek seperti orang itu nggak bisa. Dia lebih ke menghilangkan kayak jerawat, tai lalat, terus noda hitam, terus sama sampah. Tapi untuk aplikasi Beauty Plus yang aku gunakan ini yaitu di versi lama. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau pakai versi lamanya bisa ikutin tutorial aku yang ini. Nah, kenapa sih Kak nggak pakai aplikasi versi terbaru? Karena aplikasi versi terbaru itu banyak yang berbayarnya guys. Aku lebih memilih aplikasi yang versi lamanya karena lebih seru di aplikasi versi lama. Nah, selain bisa menghilangkan objek yang tidak penting, di aplikasi Beauty Plus juga aku sering pakai beberapa fitur lainnya, yaitu contohnya pertajam. Pertajam itu aku biasanya untuk ngilangin jerawat itu, untuk ngilangin sampah kecil, terus ngilangin tai lalat juga, ngilangin noda-noda apapun itu. Fitur warna itu biasanya untuk mencerahkan muka. Nah, jadi sebelum aku edit foto pakai Adobe Lightroom, biasanya aku poles dulu tuh di aplikasi Beauty Plus. Habis itu ada lingkar hitam. Kalau lingkar hitam itu untuk menghilangkan mata panda yang hitam-hitam di bawah mata. Terus ada mata cerah juga, fitur gigi putih juga. Biasanya aku suka nambahin fitur ini juga. Cuman aku nggak naikin full banget ya, kayak cuma di 15%. Terus sama fitur hiasan. Nah, fitur hiasan ini untuk make up pastinya. Biasanya kalau aku make up itu kan lipstick suka agak memudar, blush on sampai nggak kelihatan, padahal tuh udah medok banget gitu ya pakai blush on. Nggak mungkin juga kan kita make up pakai blush onnya menor-menor, dan percuma juga nggak terlalu kelihatan ya di kamera. Jadi aku pakai fitur hiasan, jadi nambahin efek blush onnya gitu, cuman nggak terlalu full sama, jadi kayak cuma beberapa persen aja nambahinnya. Terus ada alis juga yang biasa aku pakai, alis, blush on, sama bibir. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi untuk edit video. Yang pertama aku pakai aplikasi InShoot. Nah, aplikasi InShoot ini sudah banyak banget membantu aku untuk ngedit video. Pas awal-awal itu nggak ngedit di InShoot loh sebenarnya. Aku ngeditnya di Filmora Go sama di Photoshop apa gitu ya, aku lupa lagi. Pokoknya di PC. Tapi nggak tahu ya, aku lebih nyaman aja pas aku udah tahu dan download aplikasi InShoot. Jadi menurut aku aplikasi InShoot itu ternyata aku memahaminya nggak terlalu lama guys. Jadi fitur-fiturnya ternyata mudah banget untuk dipahami. Fitur yang sering banget aku gunakan yaitu fitur split. Split itu untuk crop, untuk memotong bagian-bagian yang nggak penting. Misalkan di video kita kayak kebanyakan terus kebanyakan bengong. Nah, itu bisa dipotong sama fitur split.
Ini aku rekomen banget sih buat teman-teman YouTuber pemula khususnya kalau misalkan mau edit video yang mudah dipahami, fiturnya simple tapi lengkap, teman-teman bisa pakai aplikasi InShoot. Next, aplikasi yang kedua edit video yaitu VN. Nah, VN ini sama kayak InShoot, masih aplikasi edit video, cuman kalau di InShoot ini aku lebih banyak menggunakan fiturnya. Cuman kalau di VN ini aku lebih sedikit pakai fitur-fiturnya karena yang aku incar dari VN adalah HSL-nya. Karena di InShoot itu nggak ada HSL-nya, jadi bisa nge-adjust kecerahan, saturation dan lain-lain ada. Cuman kalau di InShoot itu nggak ada HSL. Nah, kalau di VN, di CapCut itu ada HSL. HSL itu adalah hue, saturation dan luminance. Sama kayak aplikasi ada Lightroom. Jadi kalau misalkan ada HSL-nya itu kayak pokoknya ya, kalau misalkan ada HSL-nya tuh hasilnya itu kayak lebih natural, tone-nya lebih hidup. Jadi kalau misalkan kita pakai baju warna pink, kelihatan nih warna pinknya benar-benar jernih, benar-benar bagus. Intinya objek yang ada di video itu terlihat lebih jelas, warnanya terlihat lebih real. Nah, biasanya nih kalau aku edit video itu triknya aku edit dulu semuanya, crop dulu sampai selesai pakai aplikasi InShoot. Habis itu aku impor, simpan dulu, terus aku import lagi ke VN. Nah, di VN ini aku bagian kayak editing filternya gitu, jadi supaya warna di videonya itu kayak terlihat lebih real, lebih natural. Abis itu aku simpen dan balik lagi ke aplikasi InShoot untuk nambahin teks, untuk nambahin background dan lain-lain. Dari situ selesai deh. Jadi ada 3 step ketika aku edit video. Well, jadi itu dia beberapa aplikasi yang sering aku gunakan untuk kebutuhan konten. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like this video, jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk rekomendasi video lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.